Baru makan jeruk. Mumet mikir cicilan saat lebaran. Bunda, aku nyalon di Agus namanya, kayak yang biasa megang color dan hair extension aku. Bagi jeruknya, boleh nih aku bawa jeruk. Yang bawa bukan Ain, mandi. Ain lagi pulang kampung. Aku ini udah sebulan. Udah mendingan, nggak bengkak banget. Kalian kalau mau operasi hidung, jangan cuma asal cari murah. Harus diteliti. Harus cari art, bukan cari cuma mau mancung gitu. Enggak. Nugraha Fahmi. Aku di Bangkok sama dokter T. Jangan cuman cari yang modelnya pasaran gitu. Yang harus sesuai dengan muka kamu. Terus aman. Dokternya juga udah punya pengalaman yang luar biasa. Karena kebanyakan teman-teman aku operasinya udah mahal. Terus ternyata nggak puas, dirubah lagi, dan biayanya double. Terima kasih Fahmi. Iya, ini aku habis di color, jadi udah nyatu lagi soal ininya. Aku tahun ini 42 tahun. 41. I'm 42. Aku lagi di jalan mau ke rumah sakit sekarang ke Brawijaya, mau suntik stem cell dikit. Terus mau ke tempatnya Ririn. Eyelashnya aku tipe yang curly tapi yang 0,7. Dan aku bikinnya yang zigzag. Aku nggak bikin full rapet gitu, nggak suka. Aku lahir 82, iya. Yang mau tahu aku operasi di mana, DM aku aja ya. Soalnya kadang aku ngomong suka pada lupa. Aku operasi di Bangkok, tapi dokternya dokter yang bagus ya sayang. Kasih. Kalau yang cowok anakku namanya Fatan Kanjazani, jadi Sri Ataya. Aku udah operasinya udah 3 minggu. Udah sebulan ding. Sebulan. Tapi masih agak bengkak di sini dikit. Totalnya ya, aku soalnya di situ kan di klinik aku itu dokternya macam-macam dan aku pakai rib. Aku pakai iga. Nah, sebenarnya jujur ya, ini aku tuh ngasih tahu kalian tuh cuman karena aku berbaik hati aja. Emang orangnya tipenya nggak pernah main rahasia padanya dan tidak mau menyesatkan. Aku juga tidak ada bekerja di kecantikan, mengendorse atau aku ngambil keuntungan, nggak ada. Aku cuman mau memberikan kalian edukasi aja untuk mau operasi hidung. Nah, aku dulu pakai iga dan di Bangkok. Nah, di Bangkok itu ada namanya S45 Klinik dan itu best banget. Hidung dia khusus emang konsen di hidung dan dokternya tuh ada banyak. Jadi kalau mau yang harga sesuai budget kalian aja. Kalau aku memang pakai dokter yang paling mahal di situ. Karena aku orangnya kan memang suka parnoan. Gak daripada ntar gimana-gimana. Jadi aku pakai dokter T yang paling termahal di situ. Harganya sekitar 350 juta. Ya mungkin aku bisa diskon ke 300 lah ya. Cuman kan di sana aku harus stay, harus sewa apartemen hari-hari ya, segituan lah ya. Terus kalau dokter yang lain tuh beragam, ada yang startnya dari 125 juta sampai 350 juta. Nah itu ada yang 125, 150, 175, 200 juta. Nah kalau aku kemarin 750 ribu baht. Berarti kalau dikali 450 perak, berarti sekitar 300 jutaan gitu. Nah aku memang nggak mau yang kayak orang-orang mau bikin mancung-mancung banget. Jadi dokternya tuh harus pakai art,
Jadi operasi hidung itu harus yang sesuai muka kita, jidat itu dihitung, dagu. Jadi jangan cuma akhirnya panjang banget di sini. Itu jadi nggak proporsional. Jadi kalau kamu mau hidungnya tinggi dan panjang, jidat kamu harus diisi. Jadi nggak kayak Pinocchio gitu loh. Recovery hidung tergantung orang ya. Recovery itu pembawaan orang tuh beda-beda. Jadi ada yang seminggu selesai lepas jahitan tuh udah nggak bengkak. Kita ke kanan nanti ya. Nggak bengkak. Tapi ada juga yang kayak aku tipenya lama. Tapi ini udah better lah. Tapi aku masih sebenarnya agak biru di sini dikit. Aku hidungnya udah mancung, cuman memang dulu pernah di filler. Jadi tuh kayak nggak rata gitu loh. Jadi kebetulan aku punya sinus. Jadi sekalian aku diberesin sinus aku, dan bekas fillernya aku buang-buangin, dan akhirnya aku rapihin aja. Sebenarnya poinnya itu sih, hidung aku nggak pesek, cuman kurang apa ya, jadi kayak bengkok-bengkok gitu loh hidungnya. Aku rambut ini udah berapa kali color ya sayang, jadi hasilnya seperti ini. Color rambut itu memang aku kan nggak pernah pakai bleaching, jadi aku tuh harus berkali-kali, dan emang resikonya kalau kita nggak ngerawat rambutnya jadi kering. Jadi emang agak-agak. Hai Dena, hai kakak Pungki. Nah aku nanti mau ke Korea guys. Aku mau ke Korea, aku mau mini facelift dikit, karena aku udah 42. Jadi aku mau agak sedikit begini, tarik ini doang aja, udah. Sama double chin aku nih aku mau hilangin nanti. Tapi kalau ini udah agak sembuh mungkin 3 bulan ya, baru aku mau ke Korea. Itu kalau contouring dan facelift jujur aku pegang Korea. Tapi kalau untuk hidung dan kita orang Indonesia, aku saran mendingan hidung tuh di Bangkok gitu loh. Kalau aku di Korea hidung aku kurang cocok, karena Korea tuh bikinnya terlalu natural banget. Jadi kalau di Bangkok tuh dia so far aku suka gitu loh, jadi kayak bule-bule gitu loh. Sayang Dena, iya aku mau ke sono nanti sama Amin sama Jem. Ayo ikut yuk sayang, temenin. Sembari kita jalan-jalan. Dena cantik banget loh ini, ya ampun. Kulitnya mozi banget gitu loh. Jadi kayak mochi-mochi, cakep. Karena di Korea perawatannya. Enggak, kalau aku kan sinus itu kan tulang hidung aku yang sebelah kiri di dalamnya itu lobangnya menyempit gini loh, jadi tulangnya numbuh. Nah itu harus dirapihkan. Ya loh sini macet ya, soalnya jalannya lagi dibenerin, lupa Fendi kita. Terus bayi cewek anak adopsi aku sih, cuman masih saudara. Musakuatku mencintai. Hidung aku nggak bengkak sih, cuman bagian ini aja belum. Jadi hasil operasi itu kalian tuh baru bisa lihat maksimal tuh di 3-6 bulan say. Nih hidung aku nih. Aku tuh nggak suka hidung-hidung yang sininya panjang banget gitu. Awal-awal aku sebenarnya pengen gitu-gitu, cuma kata dokter T, no, muka kamu tuh udah oke. Jadi bikin operasi hidung itu kamu tuh harus elegan, nggak memaksakan orang tuh harus mancung, jadi kelihatan dioperasi aneh gitu. Jadi art yang bicara gitu loh. Iya lewat Tambak ini macet. Aku emang dari dulu pengen punya bayi, cuma kan aku nggak punya suami, jadi aku pengen ambil anak. Nah kebetulan setahun lalu aku pengen cari, tapi nggak pernah dapet ya. Aku bilang sama Allah, ya Allah aku diberikan kemudahan dong untuk dapet anak. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah, dan kepengennya aku cewek. Ya udah tuh dapet si Pio. Sapa Kalimah Kaltara ya, Kaltara. Aku pernah ke Kaltara. Suami tipe kamu kayak gimana? Suami tipe aku yang banyak duit. Kalau nggak banyak duit aku nggak mau. Bukan materai ya, aku juga kan udah mandiri. Ya kalau ntar dianya nggak bisa ada kerjaan yang mau mumpuni, aku masa mesti kerja terus? Tadi cemburu lagi. Eyelasnya aku sama Yani. Eyelash itu tergantung juga kamu maunya kayak gimana. Aku sukanya yang kayak gini.
Iyalah kayak Pak Prabowo, oke lah, bukan karena dia presiden ya, tapi karena ya sosoknya juga bagus. Pipinya aku enggak, aku pipinya yang agak cabi. Ini karena aku gemuk naik 2 kilo dan emang agak ada bengkak dari hidung. Perawatan rambut rontok. Rambut rontok kamu jangan sering-sering keramas. Jangan disisir. Terus jangan ya rambut rontok itu karena kulit ya. Jadi kamu harus treatment bukan hanya batang rambut tapi kulit kepala juga. Coba Karastas yang untuk rambut rontok. Perawatannya tuh dikaras di Irwantim atau di mana dan minta perawatannya kulit kepala. Nah, itu yang bikin rambut itu supaya nggak rontok. Hai Kakak Ageng Kiwi. Minal aizin wal faizin. Keti aku ya, aku emang nggak pernah ada bulunya Keti. Aku nggak pernah waxing. Ini Ketinya tuh aku bener-bener nggak pernah pakai Rexona, nggak pernah pakai tahu apa sih, pakai apa ya, tawas ya. Nggak pernah pakai deodoran aku dari dulu. Dan aku tuh nggak ada bulu, bener-bener nggak ada bulunya. Jadi yang aku kalau live ini aku seputar kecantikan aku apa adanya aja sama kalian. Nggak ada aku mau nutup-tutupin. Jadi kalau tanya orang ada yang operasi, enggak, aku nggak operasi. Aku mah apa aja orang, karena orang aku tahu muka aku. Kalau ada perubahan dikit mereka pasti nanya. Nindi, Tanjung Priok garis keras, macet guys. Kok lagunya lagu ini Pak? Apalagi mana nanya eyelash, aku eyelash Diani. Nanti aku DM yang mau home service. Rambut aku warnanya ini apa ya? Light brown, coklat gitu. Tapi aku udah berkali-kali chat ini. Jadi harus mau warna seperti ini tuh perjuangannya luar biasa. Hai Kasiska, no izin of izin. Halo Ibu DPR, makasih. Aku belum dilantik sayang. Dan aku apa deh gini nggak apa-apa ya. Apa kata tertampil? Enggak lah, aku kan ini lagi di rumah dan apa adanya aja. Anggota dewan itu kan bukan gimana ya sayang, kalau kalian bilang aku kan nggak pernah pamer dada ya, tapi aku cuman buntungan. Ya nggak mungkin kan kalau aku di kantor aku begini. Jadi menurut aku netizen Indonesia juga harus aku bukan tipe cewek yang suka pakai bikini enggak. Tapi aku emang mungkin karena Jakarta panas di mobil ya aku pakai tank top. Tapi kan aku nggak kebuka dada. Anggota dewan itu kan bukan kayak orang yang harus kayak muslimah gitu kan ya. Anggota dewan kan juga ada yang non muslim, ada yang ya mungkin secara keseharian dia seperti ini. Yang penting tuh kerjanya dan bisa menempatkan diri ketika dia dimanapun gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama baju. Jadi aku juga kalau kampanye dulu aku pakai baju tugas. Ya aku di rumah, kalau aku lagi di jalan live ya aku kayak gini. Dan aku nggak pernah kelihatan maaf ya payudara tuh nggak pernah loh. Aku ketutup terus gitu loh. Nah ya kan, aku nggak pernah buka-buka dada orangnya. Coba deh perhatiin. Kalau zaman dulu ya mungkin ya namanya masih ABG gitu. Aku tuh emang dari dulu nggak pernah kelihatan dada gitu loh. Jadi anggota dewan itu jangan selalu di-image-kan tuh harus bagaimana, yang harus di kalian tuh pikirin bagaimana dia bekerja membantu masyarakat. Bukan masalah penampilannya. Kalau penampilan udah pasti nggak mungkin dong kita lagi ngantor terus pakai tank top, kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah kalau aku tuh orangnya kan basically-nya aku baby Z-nya aku tuh artis. Jadi menurutku ya apa adanya aja. Justru kalau aku selalu merubah imageku kayak apa, buat apa? Aku kan bukan mau mikirin penampilan aku mikirin masyarakat. Bagaimana aku bisa membangun dan mensejahterakan dapil aku gitu loh. Iya, aku kan nggak pernah pamer-pamer dada ya, maksudnya ini ketutup semua segini, paling ya ini doang, segini rapet, karena Jakarta panas. Iyalah harus kayak gini, apa adanya sayang. Kayak Bu Susi dulu Menteri Kelautan ya, Menteri Perikanan apa Kelautan ya, Kelautan itu ya. Bu Susi tuh emang basicnya dia kalau di rumah lagi di laut ya pakai baju biasa, tank topan. Kalau pakai kerja ya baru dia pakai blazer, pakai kebaya, pakai batik. Ya sebenarnya basicnya tuh apa gitu. Kalau basicnya udah berjilbab tiba-tiba jadi dewan buka jilbab ya itu aneh. Lah aku kan emang kayak gini gitu loh.
Jadi menurutku, please, ayo orang Indonesia, netizen, agak sedikit berpikir smart. Jangan gampang membuli, jangan gampang menghakimi, jangan gampang menilai gitu. Tadi kita harusnya salah ya, harusnya sana aja kanan gitu. Ini lagi dibenerin jalanan nih, tampak nih. Lupa, kirain belum macet gitu. Tunggu, jangan mana-mana, aku mau WA dulu, jangan keluar, jangan. Nah, halo, sorry. Tadi aku balas WA dulu. Fatan udah punya cewek belum? Aku suruh dia punya cewek yang banyak. Enggak, Fatan tuh malu orangnya. Enggak, aku nyari yang nggak macet. Aku sendiri lewat sana ya kita ya, lewat sebelah. So dokter aku udah nungguin. Gimana ya? Kayaknya aku nggak bisa ke dokter nih. Aku sudah smite lagi nih. Jawaban super sekali. Iya, jadi pentingnya kita aku nanti setelah aku akan membuat banyak konten untuk merubah bagaimana cara masyarakat Indonesia itu berpikir. Jadi jangan gampang membuli sesuatu, kecuali aku melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Aku membuat perbuatan tercela, aku melanggar hukum, aku merugikan masyarakat. Itu kalian boleh, tapi kalau sebatas urusan pribadi, privasiku yang begini adanya, menurut aku ya nggak perlu juga ya, karena kan basicnya aku begini gitu. Tapi aku nggak mungkin juga kalau di kantor aku begini. Aku orangnya sangat menempatkan diri kok, beneran. Hai Mbak Wiwin. Aku jarang pakai bedak sayang. Aku cuma pakai sunscreen aja. Kayak kalau aku nggak betah pakai bedak, langsung kayak pakai gimana ya, nggak kuat aku. Kayak ngerasa nggak mandi. Aku umur 42 nanti November. Sekarang masih 41 sih, masih muda dikit ya. Bandung. Ayu Dayat juga, minal aizin. Ya ini aku lagi di Talang Tambak, macet banget. Mau ke rumah sakit Brawijaya, aku udah ditunggu dokter sama Mbak Ria. Akunya telat karena aku tadi dari salon ngurusin rambut aku nih, ngewarnain diratain kemarin kan warnanya kurang rata, jadi aku agak sedikit ratain dan alhamdulillah udah ketemu warna yang sesuai keinginan aku lah. Palu. Soft lensnya aku pakai yang harian. Aku 1 hari buang karena mata aku bermasalah. Aku nggak boleh pakai soft lens yang tebel banget terus nggak ada kadar airnya. Jadi aku harus lasik, tapi aku belum ada waktu lasik. Hai keluarga besar Pan, yes. Aku sunscreennya pakai dari Lamer. Ya ini apartemen Pramuka ini bener. Kayaknya, bukan Pramuka yang sana. Ini yang di dekat Jalan Tambak, Jalan Manggarai. Softline itu yang yang suka di mall, suka di optik itu loh, yang harian. Hampir sama, lupa, ntar aku cek di rumah. Ya minta mau kena sama Al-Quran nanti ya saya, karena aku belum ada acaraan bagi-bagi kayak gitu. Jadi aku orangnya kalau ngasih sesuatu ke orang tuh lebih baik aku giveaway, itu lebih adil ketimbang aku secara personal, karena kan aku nggak tahu kalian tuh siapa gitu loh, harus amanah juga gitu loh. Sayang, Cassandra, aku belum mata pakai mbak aku yang udah pulang sayang. Kemarin mbak aku yang itu kan lagi pulang kampung, tapi ternyata dia udah balik, jadi aku lepas, aku pakai sama dia lagi. Aku udah cocok bertahun-tahun sama Yani. Kalau mau ketemu aku, boleh kalian datang ke Tempong. Kadang aku tiap hari ke taksi Tempong gitu. Dan aku pasti sapa dan foto-foto sama kalian, beneran. Kalau hari ini aku bener-bener mau ke dokter, aku harus ada kontrol THT dan juga stem cell aku yang kecil. Nanti aku kirim WA-nya, saya namanya Yani dan bagus banget.
Udah deh ya, nih best. Kemarin aku tuh kepusingan karena dia tuh pulang kampung, lama lagi hamil muda. Nah sekarang dia udah aktif lagi gitu. Bagus beneran. Dia ke kiri. Gara-gara ini doang. Terima kasih Diana. Apa nih? Diana Tresia. Pelantikan itu bulan Agustus. Saya yang di Tempong, kalau ketemu aku sapa aja dan mau foto nggak apa-apa. Aku tuh orangnya juga sekarang suka nyamperin customer aku sih gitu. Harga apa? Harga eyelash tuh tergantung kalian mau yang natural, mau yang medium, mau yang tebel, itu beda-beda harga. Tips awet muda, jangan julid. Gak boleh jahat sama orang, gak boleh dengki sama orang. Itu awet muda yang sesungguhnya. Karena kalau kita terlalu dengki, mikirin orang mulu, tutup auranya. Hair transplant Turki aku udah 2 tahun, tapi aku gak panjang-panjang segini. Tapi udah mending lah daripada aku botak. Siang menjelang sore. Kalau malam aku gak pernah lama. Gak apa-apa sayang kalau ketemu aku di Tempong, sapa aku. Kadang aku suka nyamperin pelanggan kok. Tapi kalau yang itu panggil aja, teteh aku mau foto gitu, gak apa-apa. Aku selalu gitu kok kalau di Tempong. Ayu Dwi Septiani 93, semoga Priuk dan sekitarnya pas kakak sudah dilantik lebih bagus. Insya Allah lebih bagus tuh dalam segala hal. Aku misalnya di pendidikan dan kesehatan, insya Allah dengan emban amanah pekerjaan itu aku bisa bisa menjadikan hal yang sudah ada lebih baik dan lebih sempurna. Yes. Baby Cius ya, aku udah jarang sama Baby Cius. Aku udah bukan artis sekarang kayak. Aku orang biasa. Aku punya anak 4 anakku. Oh kemarin aku masih sini tembus nih kayak pasal. Kan nasi tempongnya yang mana? Nasi tempong Indra di Kelapa Gading sayang. Di Bali juga ada. Di Bali yang di Jalan Dewi Sri. Fatan udah punya cewek belum? Aku nggak tahu. Kayaknya udah kali ya anak-anak sekarang. Tapi cinta monyet-monyet gitu kali ya. Cuman baru chat-chatan gitu. Tapi Fatan cuek orangnya. Cool banget, manly banget. Pakai Hartonic Bio Hair 1, 2, 3. Oh ya, aku pakainya dari Karastas. Pakai dari Karastas sama Dokter Wong aku. Semuanya produk tuh bagus kalau kita pakai continuity, sesuai dengan takaran, jangan berlebihan dan juga jangan juga pelit gitu. Soalnya saya tinggal di Italia. Oh ya boleh, kalau pas ke Jakarta kabarin aja, nanti ke Tempong janjian sama aku ya. Terima kasih Mareta. Teh, by the way operasi hidung kapan? Kok cepet banget berubahnya? Oh enggak, ini hidung aku sayang. Aku tanggal 9 kemarin, 9 apa ya? Kemarin bulan apa sih Andi? Maret. Ayo ya Maret, iya Maret. Ayam udah dapet sayang. Kemarin aku urgent, jadi butuhnya yang deket. Udah dapat karena kan ini Lebaran, jadi banyak yang tutup kemarin. Biasanya aku udah punya supplier karena tutup dan ternyata permintaan banyak dan kemarin kekurangan. Jadi udah tadi pagi dikirim 500 ekor. Biasanya kan aku kan suka nyetok tuh 1000-2000 ekor gitu. Kemarin kurang ya udahlah, itu dari besok udah ada yang supplier dari yang biasanya. Lebaran nggak ke rumah Kak Jita? Aku ke rumah Ketum, ada ketemu Kak Jita kok. Hai Mas Dery Arya. Minal aijin wal faizin. Kau kan selalu tersimpan di hatiku. Anak 4 siapa aja? Lihat di Instagram ya sayang. Kalau ada yang nanya anak aku berapa 4, berarti gak pernah ngeliat Instagram aku. Cimahi, parfum favorit aku banyak. Aku suka Tom Ford. Yang paling aku suka Baccarat yang merah. Terus yang satin. Terus aku pakai Galov Hermes. Terus aku pakai aku tuh parfum itu aja sih, Be.
nggak suka ganti-ganti yang terlalu berlebihan. Aduh, Fatan mulu ditanyain, bingung aku. Fatan lagi ketemu siapa? Nggak ada, dia mah anaknya cool banget. Jadi teh anggota dewan, alhamdulillah jadi. Kaila apa kabar? Kaila ada, dia udah pulang ke kampus, besok udah kuliah dia. Bude kan, makasih. Senang banget lihat Tete di live, humble banget. Pasti aku langsung. Iya oke sayang, kamu kalau datang dari Itali DM aku. Kak, aku mau ke Tempong hari ini, aku mau itu gitu. Fatan lagi deket, banyak yang deketin dia. Ada anaknya KWMP, ada temennya namanya apa tuh, temennya di mana tuh suka Chinese gitu. Software aku, aduh namanya lah apa ya di rumah ya, lupa. Intinya aku pakai software yang harian, sehari buang, 24 jam buang. Karena aku sensitif, mataku lagi bermasalah, jadi aku nggak boleh pakai software yang berkontinuiti digunakan yang itu aja, harus ganti tiap hari. Aku pakai Lamir sayang. Saya pakai Lamir. Aku umur 41. Kaila deketin aku, Lala tertutup orangnya, tapi ada yang deketin. Teman-teman aja masih, belum yang serius-serius gitu, orang masih sekolah dan mau kuliah. Ya deketin boleh, berteman dengan normal. Karena Lala harus mengejar cita-cita juga, dia harus sekolah. Tahun depan Lala mau ke studi di Eropa, jadi dia harus benar-benar fokus. Detox badannya apa ya? Aku kadang suka minum Slim tea gitu deh. Sekali-sekali kalau aku lagi makan banyak banget. Tapi aku jarang pakai obat-obatan kurus gitu sih, guys. Aku kecanduan. Skincare-nya aku pakai Lamir. Ayo nanya apa lagi? Aku udah mau nyampe nih. Sakit, nanti aku off ya. Terima kasih Mas Sony. Minal aizin wal faizin. Tapi aku cabi karena masih bengkak dan aku naik 2 kilo. Selama puasa aku naik 2 kilo, guys. Mbak Pungki, ada Mas Sony nih. Mbak Pungki, aku udah mau sampai sana apa nih? Brawijaya, aku mau suntik. Apa hidungnya tadi? Ini aku ke Brawijaya, Mbak. Rutin aku kan aku kontrol THT sama aku mau suntik stem cell. Jadi aku ada paket di sini, stem cell kecil. Tapi dalam jumlah kecil ya, bukan stem cell yang besar, tapi rutin gitu loh. Dan kemarin juga habis pap smear, habis sama anak-anak suntik anti pencegahan kanker serviks. Jadi kalian juga di perempuan-perempuan yang udah mens, kalian harus ke dokter dan suntik pencegahan kanker serviks ya. Harus, apalagi yang udah married, udah harus. Iya, aku satu kantor sama Bu Jita. Iya, Mbak Pungki, tapi aku stem cellnya masih stem cell yang kecil, tapi emang udah setahun ini aku pakai yang kecil yang di sini sedikit. Insya Allah nanti kalau ada rezeki aku mau stem cell di Singapura buat kesehatan, karena aku punya GERD, aku juga banyak anti aging juga kan. Ini mau kemana sih mobilnya? Guys, aku udah sampai di rumah sakit. Nah, udah sampai di Brawijaya. Mau turun dulu, nanti aku live lagi kalau di jalan untuk memberitahu informasi-informasi tentang dunia kecantikan, dunia kesehatan, dunia tentang kemasyarakatan. Pokoknya apa aja yang kalian tanya aku jawab. Lamir mahal sayang, jujur. Lamir mahal, aku nggak tega kalau suruh kalian tuh pakai Lamir. Yang penting cocok aja. Yaudah ya, dadah sayang, aku udah sampai. Nah, di Brawijaya nih udah sampai nih. Kamera belakang mana sih Pandi? Ini ya. Tuh, udah sampai. Bye-bye.